Semua PC gagal mengakses server, SSH tidak berfungsi. Bisakah kita menemukan semua kesalahan konfigurasi? Mari kita selesaikan lab ini bersama. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan melakukan troubleshoot jaringan pada lab yang sudah disediakan di Cisco Packet Tracer 9.0. Pada lab ini kita sudah memiliki dokumentasi tabel pengalamatan dan topologi jaringan. Kita diminta untuk memastikan semua PC dapat mengakses ke web server dan semua PC dapat mengakses router R1 menggunakan SSH. Hal pertama yang harus kita lakukan pada lab ini adalah melakukan pengecekan satu persatu IP dan juga IP versi 6 pada semua PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Buka PC R&D lalu masuk ke IP configuration. Kita akan cek apakah alamat IP versi 4 dan IP versi 6 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Selain melalui IP configuration, kita juga dapat melakukan pengecekan alamat IP menggunakan command prompt dengan menjalankan perintah ipconfig. Di sini kita menemukan bahwa IP versi 6 belum sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan perbaiki dulu IP versi 6 pada PC R&D. Jika sudah, kita akan langsung menguji apakah PC R&D sudah dapat terhubung ke web server. Buka command prompt, kemudian ping ke web server menggunakan IP versi 4. Lalu ping juga menggunakan IP versi 6. Hasilnya dari PC R&D dapat berkomunikasi ke web server. Kita juga akan mengakses web server dari PC R&D menggunakan browser. Hasilnya web server dapat diakses dari PC R&D. Saat ini kita sudah mendapatkan nilai 9%. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada PC marketing. Buka PC marketing lalu masuk ke IP configuration. Kita akan cek apakah alamat IP versi 4 dan IP versi 6 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Pada PC marketing kita menemukan bahwa semua alamat IP sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan langsung menguji apakah PC marketing sudah dapat terhubung ke web server. Buka command prompt kemudian ping ke web server menggunakan IP versi 4. Lalu ping juga menggunakan IP versi 6. Hasilnya, PC marketing tidak dapat berkomunikasi ke web server menggunakan IP versi 4. Kita juga akan mencoba mengakses web server dari PC marketing menggunakan browser. Hasilnya, web server tidak dapat diakses dari PC marketing. Kita akan langsung melakukan pengecekan pada router R1. Jika kita lihat pada topologi jaringan, PC marketing terhubung ke router R1 melalui interface Gigabit Ethernet 0/1. Maka kita akan cek router R1 di interface Gigabit Ethernet 0/1. Buka router R1, masukkan password Cisco Conpa55 untuk user exit mode. Setelah itu, masuk ke Privilege Exit Mode menggunakan password Cisco NPA55. Silakan kalian lakukan pengecekan ringkasan status interface dan alamat IP. Di sini kita melihat bahwa alamat IP pada interface Gigabit Ethernet 0/1 belum sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan perbaiki ini terlebih dahulu. Masuk ke Global Configuration Mode, lalu ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Masukkan alamat IP 172.16.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita akan cek kembali ringkasan status interface dan alamat IP.
Di sini kita melihat bahwa interface gigabit Ethernet 0/1 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan coba lagi melakukan pengujian komunikasi dari PC marketing. Saat ini hasilnya sudah dapat berkomunikasi. Kita juga akan kembali mengakses web server dari PC marketing menggunakan browser. Hasilnya, web server sudah dapat diakses dari PC marketing. Pada tahap ini, kita sudah mendapatkan nilai 18%. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada PC IT. Buka PC IT, lalu masuk ke IP configuration. Kita akan cek apakah alamat IP versi 4 dan IP versi 6 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Di sini, kita melihat bahwa IP versi 4 dan default gateway belum sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan perbaiki ini terlebih dahulu. Pada IP versi 4, masukkan alamat IP 172.16.1.1 dan default gateway 172.16.1.62. Jika sudah, kita akan langsung menguji apakah PC IT sudah dapat terhubung ke web server. Buka command prompt, kemudian ping ke web server menggunakan IP versi 4. Lalu ping juga menggunakan IP versi 6. Hasilnya dari PC IT dapat berkomunikasi ke web server. Kita juga akan mengakses web server dari PC IT menggunakan browser. Hasilnya, web server dapat diakses dari PC IT. Pada tahap ini, kita sudah mendapatkan nilai 36%. Kita juga akan mencoba mengakses router menggunakan SSH dari PC IT. Buka command prompt, lalu jalankan perintah SSH spasi min L spasi admin 1 spasi 172.16.1.62. Hasilnya kita tidak bisa mengakses router menggunakan SSH dari PC IT. Kita akan cek pengaturan SSH pada router R1. Buka router R1, lalu masuk ke Privilege Exit Mode. Lalu jalankan perintah show running config. Di sini kita melihat bahwa belum ada username yang dibuat untuk mengakses menggunakan SSH dan pada line VTY belum diaktifkan SSH. Kita akan perbaiki ini terlebih dahulu. Masuk ke global configuration mode, lalu jalankan perintah username spasi admin 1 spasi secret spasi admin 1 PA55. Kemudian kita akan masuk ke line VTY. Jalankan perintah transport input SSH. Kita akan cek kembali. Saat ini username dan SSH sudah diaktifkan. Kita akan coba kembali mengakses router menggunakan SSH dari PC IT. Kita sudah dapat mengakses router menggunakan SSH dari PC IT. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan nilai 90%. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk semua perangkat switch. Buka switch S1, silakan kalian cek apakah alamat IP pada interface VLAN 1 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan.
Jalankan perintah show spasi running config. Pada switch S1, semua alamat IP sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian buka switch S2. Lalu silakan kalian cek apakah alamat IP pada interface VLAN 1 sudah sesuai dengan tabel pengalamatan. Jalankan perintah show spasi running config. Kita melihat bahwa pada switch S2 subnet mask belum sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita akan perbaiki ini terlebih dahulu. Masuk ke global configuration mode lalu masuk ke interface VLAN 1. Ketikkan alamat IP 172.16.1.125 dengan subnet mask 255.255.255.192. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan nilai 100%, yang artinya semua perangkat pada lab ini dapat saling berkomunikasi. Silakan kalian lakukan pengujian satu persatu dari setiap perangkat, lalu beritahu saya hasilnya. Demikian untuk video kali ini, melakukan troubleshoot jaringan di Cisco Packet Tracer 9.0. Pada video berikutnya, kita akan masuk pembelajaran baru yaitu SRWE atau Switching Routing Wireless Essential. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.